Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami yaitu Sam Waterproofing Indonesia. Nah, kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Salma. Waterproofing bisa untuk atap seng atau hanya beton? Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi jawabannya waterproofing bisa untuk keduanya Kak, baik itu atap seng maupun untuk atap yang berbahan beton gitu ya teman-teman ya, seperti dak beton atapnya itu ya. Baik atap beton maupun atap seng sama-sama bisa dilapisi waterproofing ya Kak ya, tetapi jenis materialnya berbeda. Nah, yang pertama apa sih waterproofing untuk atap beton? Nah, atap beton biasanya memakai coating waterproofing atau membran cair bisa, membran bakar bisa, waterproofing semen bisa. Nah, yang terakhir ini aspal emulsion atau aspal cair bisa. Tujuannya untuk ya yang pertama pasti ya menutup retak rambut, yang kedua yaitu mencegah air meresap ke dalam beton. Yang ketiga melindungi struktur bangunan. Nah ini yang paling umum dipakai di rumah, ruko ataupun gedung. Jadi alternatif terakhir yang paling direkomendasikan kami yaitu menggunakan aspal emulsion atau aspal cair ya kan. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan jasa kami ini untuk daknya akan kami injeksi atau suntik beton gitu ya kayak ada bonus dan tidak ada biaya tambahan. Nah, yang kedua ini waterproofing untuk atap seng. Atap seng juga bisa dilapisi waterproofing. Nah, biasanya menggunakan coating elastomerik, sidan khusus metal, atau pelapis anti bocor untuk atap. Nah, di sini kelebihannya aspal emulsion atau aspal cair bisa untuk keduanya. Ini atap seng bisa, atap yang berbahan seperti atap berlapis pasir atau spandek bisa, untuk atap yang terkini seperti mungkin yang ada pasirnya itu bisa ya kayak atap beton, atap dan lain pokoknya bisa lah untuk karena aspal seng sifatnya cair jadi ya sangat bagus sekali malah untuk atap seng. Jadi nanti kan lapisan-lapisan yang pasir di atas atapnya itu spandek bisa terlapisi, yang karat-karatnya bisa tertutup sempurna. Bahkan kami beberapa kali mau waterproofing atau spandek bisa dimulai dari rumah biasa sampai yang untuk pabrik kami juga pernah lakukan. Fungsinya untuk apa sih? Yang pasti pertama untuk menutup sambungan seng ya Kak ya. Nah, yang kedua bisa untuk menutup lubang paku, yang ketiga mengatasi karat. Nah, kan seng kan kelemahannya di karat, pasti lama-lama kan ngarat ya. Kalau lapis pelindungnya atasnya sudah habis pasti akan ngarat, entah itu spandek atau spandek pasir atau atap seng itu ya kayak ini terjadi pada gudang biasanya seperti itu. Dan bisa mengurangi bocor saat hujan. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya beton bocor karena pori dan retak. Kalau seng bocor ini karena sambungan, paku atau karat. Nah, itu bedanya. Jadi waterproofing tidak bisa disamakan. Tapi kalau kakak menggunakan jasa aspal emulsion ini sama, bisa semuanya diaplikasikan. Itu ya kak ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya waterproofing tidak hanya untuk beton. Atap seng juga bisa dilapisi waterproofing tetapi harus menggunakan produk yang khusus untuk permukaan metal. Begitu ya, Kak Salma, semoga jawaban dari kami bisa membantu. Baik, di sini akan kami ulang ya. Apa sih sebenarnya waterproofing itu? Waterproofing adalah metode atau proses untuk membuat suatu permukaan menjadi kedap air sehingga air tidak bisa meresap atau menembus ke dalam struktur bangunan. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya waterproofing digunakan pada bagian bangunan yang sering terkena air atau hujan. Nih contoh nih ada yang membutuhkan waterproofing. Biasanya itu dak beton atau atap beton ya teman-teman ya. Dinding gedung atau dinding rumah atau lain-lain lah ya. Nah, bagian dak ini biasanya bagian ini paling sering bocor karena terkena hujan dan panas setiap hari. Tanpa waterproofing, air bisa meresap lewat retakan rambut dan lain-lain. Ini untuk dak beton, atap beton maupun dinding ya teman-teman ya. Nah yang kedua apa saja yang membutuhkan waterproofing? Yang kedua itu kamar mandi. Nah area shower dan lantai kamar mandi kan wajib nih dilapisi waterproofing supaya apa? Supaya air tidak merembes ke bawah dan menyebabkan plafon bocor. Nah yang ketiga biasanya area apa aja sih yang butuh waterproofing? Nah yang ketiga ini biasanya kolam renang teman-teman. Jadi tanpa waterproofing, air kolam bisa meresap keluar dan menyebabkan keretakan struktur. Nah, itu dia ya. Jadi area mana aja yang perlu di waterproofing? Dak beton, atap beton, dinding,
kubah, nah dan lain-lain ya, kamar mandi, kolam renang, atap dan lain-lain yang perlu di waterproofing. Nih jenis-jenis waterproofing umum nih yang digunakan apa aja sih? Nah yang biasanya pertama coating atau membran cair diaplikasikan pada kuas atau roller diaplikasikan ya coating. Yang kedua membran bakar, ini dibakar dan ditempelkan di permukaan beton. Yang ketiga integral waterproofing, nah ini dicampur langsung ke dalam adukan beton, ini bisa dicampur langsung ya teman-teman ya. Nah yang keempat ini injeksi waterproofing, nah untuk mengatasi retakan yang sudah bocor. Nah yang kelima ini dengan menggunakan aspal cair atau aspal emulsi ini terbaru itu yang kami gunakan. Nah, kenapa sih waterproofing penting? Nah, yang pertama pasti untuk mencegah kebocoran, yang kedua melindungi struktur bangunan, yang ketiga menghindari jamur dan lembab, yang keempat menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Itu teman ya. Kalau dijelaskan sederhana begini, waterproofing itu seperti jas hujan untuk bangunan, itu melindungi supaya tidak bocor. Nah itu ya teman-teman ya. Untuk info lengkap teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 untuk tanya-tanya mengenai jasa waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.